Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama kelompok 3. Pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia SD kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai morfologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Adi Nugroho, lalu Priyanka Tantri, Diswara Faren, Solehatun Retna Aziza, dan juga Danisa Fajartio. Definisi dari morfologi yaitu adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Bentuk kata. Yang pertama, kata dasar, contohnya sepeda. Yang kedua, kata berimbuhan, contohnya bersepeda. Yang ketiga, kata majemuk, contohnya sapu tangan. Yang keempat, kata ulang, contohnya berbondong-bondong. Proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Yang pertama, proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Kemudian yang kedua, proses pengulangan, reduplikasi. Yang ketiga adalah proses pemajemukan. Di samping tiga proses morfologi di atas, dalam bahasa Indonesia sebenarnya masih ada proses lagi di sini yang disebut dengan zero. Nah, yang selanjutnya macam proses. Yang pertama, proses pembubuhan, afiks, atau yang disebut afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Penggabungan morfem bebas dan morfem terikat akan membentuk kata jadian. Nah, afiksasi terdiri dari A. Perfiks, contohnya ber, me, pe, per, di, ter, ke, se. B. Sufiks, contohnya kan, an, i. C. Infiks, l, m, r. Yang D. Konfiks, ber, kan, ber, an, per, kan, per, an, per, i, pe, an, dikan, di, mekan, mei, terkan, teri, kean, dan yang terakhir simulfiks, memperkan, memperi, diperkan, diperi. Komposisi atau pemajemukan. Dalam bahasa Indonesia, komposisi adalah proses kata pemajemukan. Kata majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk kesatuan dan menimbulkan arti baru. Alis Jahbana 1953. Contoh, keras kepala, keras kepala. Kamar mandi, kamar mandi. Mata pelajaran, mata pelajaran. Kumis kucing, kumis kucing. Kumis kucing dalam artian sejenis tanaman adalah kata majemuk, tetapi kumis kucing dalam arti kumis dari seekor kucing bukanlah kata majemuk. Pokok kata tidak ada yang diartikan jika sendiri, tetapi setelah bergabung kemudian mempunyai arti sendiri disebut pemajemukan. Nah, selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih dan memiliki penghubung yang dapat memperjelas kalimat tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk terdiri dari dua klausa yang saling berhubungan dan memanfaatkan konjungsi atau kata hubung. Yang kedua, dari penggabungan kalimat selanjutnya akan menghasilkan kalimat dan arti baru. Yang ketiga, isi kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan kalimat penjelas lebih dari satu. Yang keempat,
menggunakan kata penghubung yang bersifat kesetaraan. Yang kelima, biasanya memiliki pola SP. Pengulangan, reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Macam reduplikasi. Yang pertama, pengulangan seluruh. Misalnya, pada kata sepeda, sepeda-sepeda. Pengulangan, misalnya, mengambil-ambil. Selanjutnya, pengulangan yang berkombinasi. Misalnya, kereta-keretaan. Terakhir, pengulangan dengan perubahan fonem. Perubahan fonem ialah dari A menjadi O dan dari I menjadi A. Pengertian morfem. Morfologi mengenal unsur dasar atau satuan terkecil dalam wilayah pengamatannya. Morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil sebagai satuan gramatikal. Morfem mempunyai makna. Contoh, dalam bentuk fonologis, dalam makna dibandingkan dengan kata diambil-ambil, dibawa-bawa, dicuri-curi, didukung-dukung. Selanjutnya, jenis-jenis morfem. Ada dua. Yang pertama, ditinjau dari hubungannya. Pengklasifikasian morfem dari segi hubungannya masih dapat kita lihat dari hubungan struktural dan hubungan posisi. Yang kedua, ditinjau dari hubungan struktur. Menurut hubungan strukturnya, morfem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu morfem bersifat aditif atau tambahan, yang bersifat replasif atau penggantian, dan yang bersifat subtraktif atau pengurangan. Bentuk-bentuk yaitu fit, maze, man, dan masing-masing merupakan 2 morfem, FTTT, kemudian MTTS, MTTN, dan IY, U, I, AU, E, dan E. Bentuk-bentuk yang pertama dapat diartikan masing-masing. Contoh, kaki, tikus, dan orang. Sedangkan bentuk-bentuk yang kedua merupakan alomorf jamak. Kemudian bisa kita lihat dari hubungan posisinya, morfem pun dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni morfem yang bersifat urutan, sip-sipan, dan simultan. 3 jenis morfem ini akan jelas apabila diterangkan dengan memakai morfem, imbulan, dan morfem lainnya. Contoh, morfem yang bersifat urutan terdapat pada kata berpakaian, yaitu ber ditambah an. Ditinjau dari distribusinya, morfem dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu morfem bebas dan morfem ikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat berdiri dalam tuturan biasa atau morfem yang dapat berfungsi sebagai kata, misalnya bunga, cinta, sawah, kerbau. Morfem ikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa, misalnya di, ke, i, se, ke, an. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.